الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله
wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dolalah, wa kulla dolalatin finnar. Masiron muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tiada yang lebih mulia daripada tauhid pada Allah Jalla wa'ala. Tiada ilmu yang paling penting kecuali mentauhidkan Allah dan berilmu tentang hak Allah Jalla wa'ala. Tiada sesuatu pun yang lebih penting untuk kita fikirkan kecuali yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada sesuatu pun yang penting, yang wajib untuk kita khawatirkan kepada generasi anak cucu kita kecuali bagaimana keadaan tauhid mereka kelak sepeninggal kita. Janganlah kita mengatakan pada anak-anak kita, ya bunayya, ma ta'kuluna min ba'di. Wahai anakku, apa yang akan engkau makan setelah peninggalku nanti? Janganlah kita mengkhawatirkan akan rezeki anak-anak kita. Janganlah kita sekalipun mengkhawatirkan tentang masa depan anak-anak kita. Karena semua itu telah dijamin, telah diatur oleh Allah Jalla wa'ala. Namun, yang penting untuk kita khawatirkan kepada generasi kita, kepada anak-anak kita, dan kita katakan kepada mereka, ya bunayya, wa ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, kelak sepeninggalku, setelah aku tiada, setelah aku meninggal dunia, akankah engkau tetap menyembah kepada Allah Jalla wa'ala? Akankah engkau tetap berada dalam Islam secara sempurna? Sebagaimana Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, la tusrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau mensekutukan Allah, karena mensekutukan Allah adalah dosa yang sangat besar. Demikianlah Allah telah mewajibkan kepada kita untuk mengajarkan tauhid kepada Allah, kepada anak-anak kita sejak dini. Tauhidullah, tauhid yang agung, tauhid yang sempurna, yang wajib kita berikan kepada anak-anak kita. Karena dengan tauhidlah kita bisa bertemu, bisa bersatu, berkumpul, kembali bersama keluarga kita, bersama anak-anak keturunan kita di dalam surga, di dalam jannahnya Allah Azza wa Jalla. Tanpa tauhid, mustahil kita dapat bersatu, berkumpul kembali bersama di surganya Allah Jalla wa'ala. Maka kewajiban seorang hamba ya akhil Islam, kita berusaha untuk selalu mentauhidkan Allah sesempurna mungkin di dalam kehidupan kita. Karena dengan tauhidlah kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Tanpa tauhid, mustahil kita masuk ke dalam surga. Karena sungguhnya Allah telah menjamin surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Allah memberikan surga bagi mereka yang wafat di atas kalimat La ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda, Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia mentauhidkan Allah, dalam keadaan dia mengilmui tentang tauhid kepada Allah, maka dia dijamin akan masuk ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Masirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Allah akan mengharamkan api neraka kepada orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena mengharap wajah Allah Jalla wa'ala. Sehingga orang tersebut tauhidnya sempurna dan dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Rasulullah SAW bersabda, Diperlihatkan kepadaku akan umat-umat pada hari kiamat. Maka aku melihat ada seorang nabi diikuti oleh suatu kaum. Kemudian ada lagi seorang nabi yang diikuti oleh satu atau dua orang saja. Dan ada lagi nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Karena ya akhil Islam, memang dakwah bukanlah untuk mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Namun dakwah adalah menyampaikan risalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan yang memberikan hidayah itu hanyalah hak Allah Jalla wa'ala. Kemudian Rasulullah SAW berkata, tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sekelompok yang besar dan aku mengira itu adalah umatku. Wa qila li innaha Musa wa qaumuhu. Dikatakan kepadaku, wahai Muhammad, sesungguhnya itu adalah Musa dan kaumnya. Kemudian diperlihatkan kepadaku sekelompok lain yang lebih besar. Lalu dikatakan kepadaku, ujar Rasulullah, itu adalah umatmu.
di dalam umatmu itu adalah ada 70.000 golongan, ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian setelah bersabda, Rasulullah pun bangkit dan masuk ke dalam rumahnya. Sepeninggal Rasulullah SAW, rupanya para sahabat bertanya-tanya, mereka berbincang-bincang sampai larut malam. Mereka mempertanyakan, siapakah orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab tersebut? Sungguh sangat luar biasa, Masya Allah. Dan di waktu pagi, Rasulullah keluar dari rumahnya. Kemudian para sahabat menghampiri Rasulullah SAW. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab tersebut? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, humul lazina la yastarqun, wa la yatatayyarun, wa la yaktawun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka, orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab tersebut adalah mereka-mereka yang tidak minta diruqyah dan tidak berobat dengan cara kai, yaitu besi yang dipanaskan. Dan mereka tidak pula menganggap sial dengan berita-berita burung atau sesuatu pun yang lainnya. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis di atas kita ketahui, hadis ini menunjukkan akan kesempurnaan tauhid. Betapa sempurnanya tauhid. Padahal meminta ruqyah itu adalah boleh saja apabila dibutuhkan untuk pengobatan. Namun hamba ini yang bertauhid kepada Allah, dia memilih untuk meninggalkannya. Karena dia khawatir dengan meminta ruqyah tersebut, tauhidnya akan tercoreng. Sebaiknya dia meruqyah dirinya sendiri tanpa meminta bantuan dari orang lain. Dan ini menunjukkan tawakalnya seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala yang sangat kuat. Dia yakin bahwa yang bisa memberikan manfaat dan mudarat itu hanyalah Allah Jalla wa'ala. Sehingga pada saat itu dia memilih untuk tidak minta diruqyah, sehingga dia menjadi seorang hamba yang senantiasa bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, imamut tauhid. Nabi Ibrahim, beliau adalah nabi yang sangat mentauhidkan Allah. Bahkan Allah menyifati Nabi Ibrahim dengan kesempurnaan tauhid. Allah mengatakan, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang suri tauladan yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Nabi Ibrahim senantiasa menyimpang dari kesyirikan. Dia senantiasa tegar di atas tauhidullah, dan Nabi Ibrahim tidak pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nabi Ibrahim disifati dengan 4 sifat yang mulia. Yang pertama, Nabi Ibrahim adalah seorang qudwah, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Yang kedua, beliau adalah orang yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim, beliau hanif, senantiasa mentauhidkan Allah. Dan Nabi Ibrahim tidak pernah mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Maka saudaraku, ya akhil muslim, kenalilah hak Allah ini. Karena sesungguhnya hak Allah inilah yang akan menyebabkan seorang selamat dari azab api neraka. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, Yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Akan dipanggil nanti pada hari kiamat seorang laki-laki di hadapan seluruh manusia. Fayunsaru lahu tis'atun wa tis'una sijjilah. Lalu ditampakkanlah kepadanya 99 catatan. Kullu sijjilin maddal basar. Setiap catatan isinya semua dosa. Kemudian Allah bertanya kepada si hamba ini, alaka uzur? Apakah kamu memiliki uzur? Apakah kamu memiliki alasan? Si hamba ini berkata, la ya Rabb, tidak wahai Tuhanku. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, azalamatka katabatil hafizin? Apakah malaikat yang mencatat itu telah menzolimi kamu? Orang ini berkata, tidak ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan sebuah kartu yang bertuliskan la ilaha illallah, sebuah bitaqah yang bertuliskan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Lalu si hamba ini berkata, ya Rabb, ma hazihil bitaqah, ma hazihi sijil. Wahai Tuhanku, apa hebatnya
kartu ini dibandingkan 99 catatan dosaku. Allah berfirman, innaka la tuzlam. Sesungguhnya engkau tidaklah dizolimi. Kemudian kartu bertuliskan la ilaha illallah itu diletakkanlah pada mizan, pada sebuah neraca, pada yaumul hisab, pada suatu neraca. Kemudian 99 catatan dosa itu diletakkan pada neraca lainnya. Dan ditimbanglah antara kartu bitokoh la ilaha illallah dengan 99 catatan dosa. Ternyata lebih berat timbangan neraca la ilaha illallah. Rupanya selama kehidupannya dia tidak pernah mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Sehingga tauhidnya dapat menggugurkan dosa-dosanya sebanyak apapun itu. Oleh karena itu di dalam riwayat Tirmizi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Ya bana Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khotoya, summa laqitani la tusrik bis sayyi'ah, la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalaulah kamu datang membawa penuh dosa, penuh bumi, kemudian kamu meninggal dan bertemu kepadaku dengan membawa dosa tersebut, dan kamu tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga, maka aku pun akan datang membawa ampunan sepenuh bumi juga. Luar biasa ya akhi, kewajiban kita mentauhidkan Allah Jalla wa'ala hanyalah sampai kita meninggal dunia. Kewajiban kita hanya sampai kita meninggal dunia untuk mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Barang siapa yang meninggal di atas kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang meninggal di atas kesyirikan, maka haram bagi dia masuk ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Allah berfirman, Innahu man yusriku billah, faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, sungguh Allah akan haramkan dia masuk ke dalam surga. Dia kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Abadal abidin. Barakallahu li walakum wa fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi wa nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan sekalipun kita merasa bahwa tauhid kita telah sempurna. Berapa banyak orang yang sudah lama belajar tauhid, mempelajari kitab tauhid, ternyata kurang dalam aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Tawakalnya sangat kurang kepada Allah, keikhlasannya sangat kurang sekali, sehingga dia masih mengharapkan pujian dan ketenaran dari manusia. Kita berlindung dari sifat-sifat tersebut. Padahal dia sudah mungkin hafal beberapa kitab tauhid. Karena tauhid itu bukan hanya sebatas teori, namun tauhid itu adalah aplikasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 5 hari sebelum wafat masih mengkhawatirkan tauhidnya para sahabat. Rasulullah bersabda 5 hari sebelum wafatnya, La'natullahi alal yahudi wan nasara ittakhazu qubur anbiya'ihim masajidah. Laknat Allah kepada orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, di mana mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Yuhaziru ma sona'u. Beliau mewanti-wanti, Rasulullah mewanti-wanti para sahabatnya, janganlah wabaniya na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku untuk menyembah berhala. Nabi Ibrahim mengkhawatirkan anak-anaknya, berdoa kepada Allah untuk menjauhkan anak-anaknya dari syirikan. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, minta perlindungan dari kesyirikan ini. Padahal dua nabi ini, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim adalah imam tauhid. Mereka orang yang paling mentauhidkan Allah. Maka kewajiban kita untuk terus belajar tauhid, terus mengoreksi tauhid kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Introspeksi diri. Apakah tawakal kita sudah benar-benar sempurna kepada Allah? Apakah rasa takut kita kepada Allah sudah benar-benar kokoh?
Apakah cinta kita sudah benar sejati kepada Allah? Ataukah selama ini tauhid kita hanya sebatas di lisan saja? Ternyata tauhid kita tidak seutuhnya kepada Allah. Dan tauhid kita sangat kurang sekali kepada Allah. Kita bermohon kepada Allah agar kita wafat di dalam tauhid, di atas tauhid kepada Allah, di atas tauhid di jalan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa li dzikrullahi akbar. Qimis shalah.